Hello travelers, ketemu lagi di channel Food and Travel by Tarafiran. Channel yang bisa menjadi referensi kamu mengenai info-info dunia kuliner dan dunia traveling. Pantengin terus ya channel ini. Travelers, kebetulan saya saat ini lagi di Solo dan memilih untuk menginap di Hotel Alila Solo. Jadi Hotel Alila ini kan merupakan hotel bintang 5 di Solo. Letaknya juga di jalan utama. Lokasinya strategis karena berada di pusat kota, juga mudah diakses dari mana aja. Mau cari makan juga gampang, karena di sekitar hotel ini banyak resto juga warung-warung makan. Mau nge-mall juga gampang, tinggal jalan kaki ke Solo Square, ini cuma 57 menitan. Dari jauh sih mudah banget mengenali Hotel Alila ini, karena memang bentuknya yang menjulang tinggi. Bayangin dia kan ada 30 lantai ya. Dan rasanya sih ini merupakan gedung tertinggi di Solo atau bahkan di Jawa Tengah. Sekarang yuk langsung aja kita virtual tour di Hotel Alila. Nah sekarang saya masuk ke area hotel. Jalan ke dalamnya itu agak naik ya, karena hotelnya sendiri lobinya berada sekitar 2-3 meter dari permukaan jalan raya. Ini area drop off-nya dan jangan khawatir untuk parkir mobil ya. Ada banyak slot parkir bisa di basement dan terhubung dengan 4 buah lift di lobi. Sekarang saya masuk nih, setelah ada pemeriksaan dari security, juga ada x-ray-nya. Lobinya sih lumayan luas, nggak terlalu padat karena hanya diisi beberapa set sofa. Terkesan lega sih. Yang penting juga interior lobinya banyak diisi dengan ornamen-ornamen seni tradisional. Mulai dari pintu masuk lobi, ada pajangan instalasi seni berbentuk bola raksasa. Ini dari material kayu yang dililit ya. Terus di bagian atas plafon juga ada semacam lempengan ya bermotif wayang batik yang memanjang ini dari belakang resepsionis hingga ke langit-langit lobi di area resto. Kalau dilihat sih hotel ini memang banyak menggunakan tema-tema budaya Jawa ya sebagai unsur interiornya. Ada batik juga ada wangi aromaterapi. Ini berasal dari di bagian lobi ini kan ada counter yang menjual aromaterapi ya, jadi harumnya kemana-mana. Bisa kerasa nih hampir di seluruh bagian hotel. Sambil menunggu proses check-in, saya disuguhin dengan minum wedang ungu yang seger dan dingin. Proses check-in itu juga nggak terlama traveler, saya mendapatkan kamar di lantai 22. Ini kamar jenis deluxe room dengan ukuran king bed. Setelah dapatkan kunci kamar, sekarang yuk kita lihat bagaimana kamar standarnya. Saya sekarang menuju lift ke kamar. Menggunakan lift juga harus pakai kartu akses ya travelers, jadi keamanannya pasti terjamin. Ini koridor menuju kamar, memang agak-agak gelap sih, tapi aman kok. Cuman memang penerangannya perlu ditambah kali ya. Sekarang saya sudah sampai di depan kamar dan inilah kamarnya tipe deluxe standar. Masuk ke kamar, saya masih merasakan sentuhan tradisional Jawa yang cukup kental. Tapi juga kesannya sih modern. Ada motif wayang di bagian belakang headboard di tempat tidur. Juga ada beberapa pajangan kayu yang membuat kamar ini tidak terkesan kaku. Menurut saya sih untuk ukuran kamar deluxe standar, luasnya kamar ini cukup lega ya, gak sempit. Meskipun di dalamnya juga dilengkapi dengan suatu sofa panjang. Tapi ya itu gak jadi kesan sempit. Duduk-duduk santai di sofa ini tentu nyaman traveler sambil ngeteh sore atau ngeliat-ngeliat view kamar keluar. Nah view dari kamar juga sangat bagus travelers. Mungkin karena hotel ini memang tinggi ya, jadi bisa melihat bangunan tinggi juga city view dari dalam kamar. Saya juga suka dengan permainan tekstur dinding kamar yang setiap sisinya ini menggunakan tekstur dan ornamen-ornamen yang berbeda. Seperti itu tadi ada lukisan wayang. Terus di bagian lain ada kayu dengan posisi vertikal. Terus ada juga bagian dilapisi wallpaper batik. Jadi nggak monoton. Juga kaya dengan permainan material yang berbeda di setiap dindingnya. Selain kayu juga ada metal, juga ada marble pada makna khasnya. Juga ada rubber dan plastik pada kursi kerjanya. Bagian lantai juga dilapisi karpet, jadi kaki nggak ngerasa dingin. Tempat tidurnya ukuran king size, lengkap dengan 4 bantal yang empuk. Nah, selama di sini sih saya 2 malam di sini yang nginepnya. Saya dapat tidur dengan nyaman di bed ini. Terus di kiri kanan bed juga ada nakas dan lampu baca.
juga lengkap dengan colokan listriknya di setiap sisinya. Jadi aman kalau mau ngecharge dari tempat tidur. Ada juga meja kerja travelers lengkap dengan lampu baca, terus ada juga colokan listriknya. Bahkan untuk colokannya juga ada colokan USB untuk handphone. Ini dia toiletresnya lengkap ya, ada teh, kopi, gula. Juga ada pemanas air untuk buat teh atau kopi anget. Ada juga mini fridge di bagian bawah. Penerangannya di kamar juga cukup lah ya travelers ya, nggak terang banget ya nggak redup banget. Nah sekarang kita lihat ya kamar mandinya gimana. Buat travelers yang suka berlama-lama di kamar mandi nggak usah khawatir. Kamar mandinya sih menurut saya ukurannya lumayan luas ya untuk kamar tipe deluxe standar. Tapi ya nggak ada bathtubnya. Tapi untuk kamar ini disediakan shower room, nggak usah khawatir. Air hangat, air dingin tersedia lancar dengan tekanan yang cukup. Juga ada shower gel, ada conditioner, ada shampoo. Ini disediakan dengan ukuran botol gede. Shower roomnya pakai dinding kaca, cuman kalau kita lagi mandi memang agak sedikit nyiprat keluar airnya. Tapi ya nggak usah khawatir lah, ini nggak jadi masalah yang besar juga ya, karena kita tinggal pasang kaset lantainya, airnya langsung keserap. Toiletries lain seperti ada sikat gigi, ada odol, shower cap tersedia. Ada juga hair dryer, terus handuknya juga macem-macem, mulai dari face towel, hand towel, bath towel juga disediakan. Travelers nggak usah khawatir juga ya kalau pas bongkar koper ngambil baju, bajunya kusut. Nah di kamar disediain setrikaan dan mejanya, ini bisa digunakan kapan aja. Habis mandi mau pakai wardrobe dulu juga tersedia lengkap. Pagi-pagi sekarang kita ke resto dulu ya, mau breakfast. Lokasinya di lantai dasar selantai dengan lobby. Breakfastnya ini di restoran apa ya, nyebutnya nama Ipais atau Epis restoran atau Epic. Nah restonya lumayan luas, apalagi dindingnya sebagian dari kaca, jadi kesannya lega. Mejanya juga nggak dempet-dempetan travelers. Interiornya juga etnik modern. Ada becak juga, dijadikan bagian dari interior menjadi tempat untuk menyajikan jamu-jamuan. Jadi ketika masuk ke resto ini, travelers akan disambut dengan nuansa modern. Sepertinya sih Hotel Alila ini tahu ya banyak tamu-tamu yang pengen menikmati kuliner Solo di resto ini. Jadi pilihan kuliner tradisionalnya juga banyak, juga disajikan dengan nuansa-nuansa ala-ala angkringan. Ini lengkap dengan mbak-mbak yang layaninya dengan kebaya tradisional. Coba kita cek ya travelers, ada soto ayam. Nah soto ayam ini seger. Saya cobain lengkap dengan berbagai kondimennya. Dimakan anget-anget pagi hari yang waktu itu suka hujan mulu, rasanya sih menyenangkan. Terus ada kimlo. Nah ke Solo nggak makan kimlo pasti nggak lengkap dong. Rasanya gurih seger dengan tomat, bihun, ada juga telur rebusnya. Bagi penyuka kambing ini akan dimanjakan dengan tengkleng kambing. Coba siapa yang nggak ngiler pengen nyobain ini. Nah ini yang paling penting harus dicoba. Ada juga nasi liwet dengan sayur labu, ada suiran ayam, ada telur bacem, dan lauknya macam-macam. Ini harus dicoba ya travelers, jangan dilewati. Mau yang manis-manis ada jajanan tradisional, ada jenang manis lengkap dengan gula aren dan aneka buburnya. Masih ada lagi nih yang tradisional, kupat tahu Magelang. Aduh kalau ngeliat ini sih pengen nyobain semua ya, tapi takut perut nggak muat juga. Ini makan-makannya kerasa menggoda. Pilihan lain kalau mau makan karbo yang lebih banyak, ada nasi putih dengan berbagai lauknya. Kalau mau nyobain bisa dilihat sendiri ya travelers, aneka lauk pauk pendamping nasi. Juga ada nasi goreng, ada mie goreng, kemudian ada juga pilihan bubur ayam juga dengan isian yang macam-macam.
Yang anget-anget juga ada noodle dengan aneka pilihan kuahnya, mulai dari chicken soup, mulai dari juga ada sapi atau tom yum. Nah, ini ada variasi dimsumnya ya. Silahkan dicoba, ada siomay, ada hakau, ada bakpao. Bagi yang lagi diet, ini ada aneka salad. Saladnya ada aneka salad sayur. Ini kita bisa racik sendiri. Dressingnya ada olive oil, herbal oil, dan banyak lagi ya. Terus kalau mau salad buah juga ada pilihan lain, ada salad tomat. Mau salad yang tinggal ngambil sudah disiapkan, ini ada kale salad. Katanya sih mengandung banyak vitamin. Ada vitamin A, ada C, ada K. Ini benar-benar zero fat ya kalau lihat dari keterangan yang ada di displaynya. Tinggal ambil, nggak perlu diracik lagi. Dan cobain deh, rasanya asin, gurih, seger. Mau ala-ala American breakfast, ada pilihan aneka pasri, rasanya manis, ada asin, ada gurih. Kalau mau dicampur dengan telur, habis makan, habis breakfast, sekarang kita lanjut ke lantai 6. Kita lihat kolam renangnya. Kolam renangnya luas, travelers. Kolam renangnya tipe outdoor tapi menggunakan air dingin ya. Nah, kolam renangnya sendiri terbagi jadi dua bagian. Ada kolam dewasa dan kolam anak. Untuk kolam dewasanya ini dalamannya rata-rata 1,2 meter. Kolam dewasanya ini ukuran panjangnya itu lumayan panjang lah travelers ya, ukuran olimpik gitu. Jadi rasanya sih puas lah, beberapa putaran aja mungkin udah nafas udah ya lumayan ya, dan kalori juga sudah terbuang banyak untuk beberapa putaran di kolam dewasa. Terus kalau kita lihat lebih jauh ya, memang agak tertutup tembok, tapi kalau kita berdiri di dekat kolam ada pemandangan gunung. Saya nggak tahu apakah ini Gunung Merapi atau Gunung Merbau atau Gunung Lau. Nah, kalau dia cuaca cerah, gunungnya ini terlihat bagus, cantik banget terlihat dari kolam renang. Di sini juga terdapat banyak tempat untuk duduk ala-ala resto atau cafe gitu ya, dengan kursi dari rotan sintetis berwarna orange. Jadi sepertinya kalau malam ini sih dijadikan tempat untuk pool bar. Suasana siang hari, sore hari juga nggak terlalu panas di sini karena kehalang dengan bangunan hotelnya yang cukup tinggi. Jadi sinar matahari tidak langsung ke kolam. Kemudian juga ada beberapa pohon-pohon yang menambah suasana hijau di sekitar kolam renang. Saking gedenya kolam renang, pantas aja sih namanya disebut dengan Largo Pool. Ya memang ukurannya gede, large. Kolam renang anak ini tempatnya agak terpisah ya, tapi masih di lantai yang sama, di area yang sama. Kolam renangnya ada di dekat Kids Club. Kedalaman sekitar 40 cm, jadi cukuplah aman untuk anak-anak usia balita. Karena di sini banyak sofa, banyak kursi, jadi bisa lah digunakan untuk santai-santai sambil menikmati suasana sore atau sambil menunggu anak-anak yang lagi berenang di sini.
Ruang bilas dan ruang gantinya juga cukup bersih dan tersedia lengkap dengan peralatan untuk mandinya. Clubnya ada di sebelah kolam renang adap, mukanya mulai jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Clubnya sih lumayan bagus ya, dibuat serius dan peralatannya juga menggunakan peralatan yang aman untuk anak-anak. Pasti travelers yang punya anak-anak seneng lah bisa menikmati suasana di Kids Club sambil anak-anak bermain. Anak-anak bisa menggunakan energinya, menggunakan waktunya untuk bermain, juga berlatih motorik dan sensorik. Bisa sambil main game, bisa sambil baca, belajar bentuk, nyusun balok, main perosotan, dan juga aktivitas lainnya. Sekarang kita lanjut ke gym ya, atau fitness center. Lokasinya masih di lantai 6 di lokasi yang sama dengan kolam renang dan kids club. Fitness centernya juga cukup lengkap dan cukup gede. Alat-alatnya juga kelihatan modern. Sambil nge-gym kita bisa lihat pemandangan view ke kolam renang. Mau latihan kardio, mau latihan beban, semua peralatannya ada di sini. Juga peralatannya menggunakan brand yang terkenal yang sudah biasa digunakan oleh anak-anak yang penggemar fitness. Travelers bisa lihat sendiri lah ya peralatan gym yang ada di sini. Rasanya sih lengkap dan bisa mewakili untuk kita gunakan untuk menghabiskan kalori. Pompa di sini juga Seberangan dengan fitness center ada ruang spa dan steam dan sauna. Kalau travelers ingin menikmati suasana spa di sini, ini kita bisa lihat ruangannya ya. Ruangannya ditata modern dengan ruang tunggu yang juga cukup menyenangkan. Beberapa kamar yang digunakan untuk spa and massage. Dan bagusnya lagi, setiap ruangan spa itu menggunakan atau menyediakan tempat untuk mandi atau shower sendiri. Juga ada jacuzzi sendiri. Rasanya sih ini spa and massage-nya juga tempat yang mewah dan menyenangkan ya. Ruang spa and massage-nya juga terlihat bersih dan mewah. Intip salah satu ruangannya terdiri dari 2 tempat tidur yang terpisah. Bisa digunakan oleh sepasang ya, artinya 2 orang. Nah, tempatnya juga menyenangkan karena didesain sedemikian rupa dengan unsur-unsur kayu, kemudian berpendingin ruangan dan juga alasnya juga bersih. Apalagi kan spa ini juga menggunakan ramuan-ramuan tradisional yang dikemas dalam wadah yang modern. Jadi saya sih udah ngebayangin ya kalau di sini sambil dipijet-pijet, massage, kemudian menikmati aromaterapi dengan aroma-aroma tradisional herbal, ini pasti bisa bikin rileks banget. Pokoknya ruang kamar mandinya sih lengkap ya, bahkan lebih gede dari kamar mandi yang ada di kamar ya, karena di sini lengkap tersedia, ada wardrobe, ada sandal atau slippery, kemudian ada handuk, ada toiletnya juga, ada shower roomnya,
ada jacuzzinya, ada bathtubnya, dan kemudian ada toiletrisnya juga. Saat masuk kita akan mendapatkan beberapa loker untuk ganti dan kemudian ada beberapa rak untuk menyimpan sepatu atau sandal. Lagi ini tempatnya bersih, nyaman, dan aman ya. Saya suka dengan penataan ruangannya. Sekarang saya masuk ke ruang jacuzzi, ruang steam room, dan juga ada whirlpoolnya. Penataan ruangannya sih menyenangkan ya, terlihat bagus mulai dari ruang ganti atau changing room dengan loker-lokernya. Kemudian kita masuk ke bagian bersih-bersih. Ini ada kaca gede dan ini adalah whirlpool dan jacuzzinya. Ada 2 kolam yang bisa digunakan, ada air hangat dan air dingin. Nggak terlalu banyak menikmati fasilitas ini. Rasanya sih travelers berendam di sini, menikmati suasana di sini sambil duduk-duduk menikmati pijetan gelembung-gelembung air dari jacuzzi dan whirlpool ini. Pasti menjadi rileks dan sangat menyenangkan. Oke travelers, gimana setelah virtual tour di Hotel Alila? Menyenangkan bukan? Saya sih selama 2 malam menginap di sini, saya bisa menikmati suasananya, bisa tidur nyaman, kemudian menikmati kuliner Solo di area restoran, dan menikmati whirlpool, kemudian jacuzzi, kolam renang yang nyaman dan bisa menghabiskan kalori. Sekian dulu ya ulasan virtual tour kita di Hotel Alila Solo. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, and comment. Dan ikuti terus channel ini karena masih banyak lagi video-video dan ulasan menarik tentang wisata kuliner dan wisata traveling. Terima kasih sekali lagi, sampai jumpa, salam sehat.